peristiwa pembelahan dada baginda terjadi. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya, kawan baginda, berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri baginda dan melihat wajah baginda semakin berseri-seri dari sebelumnya. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada Rasulullah, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau hingga dia mengembalikan baginda kepada ibunda Aminah. Maka Rasulullah hidup bersama ibunda Aminah tercinta hingga berumur 6 tahun. Suatu hari Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburnya di Yasrib, yaitu Madinah. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yaitu baginda Rasulullah SAW, disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, ibunda Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kemudian baginda kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari sang kakek tercurah kepada baginda yang kala itu yatim piatu. Semakin besar kasih sayang kakeknya. Abdul Muthalib merasa cucunya yang harus menghadap cobaan yang baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya, yaitu baginda, daripada anak-anak kandungnya sendiri. Ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Dipan ini adalah sejenis tempat duduk yang diperuntukkan untuk para pemimpin. Kerabat-kerabat Abdul Muthalib biasa duduk di sekeliling dipan hingga Abdul Muthalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani untuk duduk di atas dipan tersebut sebagai penghormatan terhadap Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib adalah pemimpin Bani Hashim kala itu. Suatu ketika Rasulullah yang saat itu masih seorang anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, "Biarkanlah anakku ini.
Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus-ngelus punggung baginda dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang baginda lakukan. Sahabat beriman, pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, baginda Rasulullah SAW harus kehilangan kakek beliau yang sangat beliau cintai. Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya Abu Thalib, saudara kandung ayah dari baginda Rasulullah SAW. Di bawah asuhan sang paman, Abu Thalib melaksanakan hak-hak saudaranya, hak-hak anak saudaranya, yaitu baginda Rasulullah SAW sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan baginda daripada anak-anaknya sendiri, menghususkan perhatian dan penghormatan hingga baginda berumur lebih dari 40 tahun. Baginda terus mendapat kehormatan dari Abdul Muthalib, hidup di bawah penjagaannya. Bahkan Abu Thalib rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela baginda Rasulullah SAW. Pada usia Rasulullah mencapai 12 tahun, Abu Thalib mengajak baginda pergi untuk berdagang dengan tujuan Sam atau ke negeri Sam, hingga tiba di suatu daerah yang sudah termasuk daerah Sam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kota orang-orang Arab sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib atau pendeta yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan baginda singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka untuk mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah dan sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan baginda, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Kemudian sang paman Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk dan bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel kenabian nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Rasulullah SAW. Kami juga bisa mendapatkan tanda ini di dalam kitab kami," kata Bahira. Kemudian Bahira meminta kepada Abu Thalib agar kembali bersama baginda dan tidak perlu melanjutkan perjalanannya ke Sam, karena
sang rahib khawatir kalau baginda akan mendapat gangguan dari orang-orang Yahudi.